Hai semuanya. Pernah nggak sih beli makanan yang kelihatan segar, tapi baru sehari udah bau dan basi? Atau makan makanan yang bersih, tapi malah bikin mual dan sakit perut? Wah, hati-hati, itu semua bisa jadi soal mutu mikrobiologi loh. Yuk, kita bahas bareng-bareng di video ini. Apa sih mutu mikrobiologi itu? Mutu mikrobiologi itu adalah kualitas makanan yang dinilai dari mikroba-mikroba yang ada di dalamnya. Mikroba? Iya, makhluk kecil banget kayak bakteri, kamir, dan kapang. Sebenarnya hampir semua makanan tuh pasti ada mikroba. Tapi yang jadi masalah tuh kalau jenisnya jahat alias patogen, atau jumlahnya udah kebanyakan. Bisa bikin makanan rusak, dan yang lebih parah, bisa bikin kita sakit. Mikroba dalam makanan ada dua bentuk. Yang pertama bentuk vegetatif ini yang aktif tumbuh dan gampang dibasmi. Biasanya nongkrong di makanan basah kayak daging atau susu. Yang kedua bentuk spora. Nah ini dia yang tahan banting. Dia diem tapi kuat banget, bisa survive meskipun kondisi lingkungan ekstrem. Kalau udah tumbuh, mikroba bisa bikin makanan berubah. Warnanya aneh, baunya nggak enak, teksturnya lembek, dan kadang-kadang sampai berlendir. Itu tandanya mutu turun. Mikroba alami versus kontaminan. Ada dua sumber mikroba, alami dan kontaminan. Mikroba alami itu nempel sejak awal, misalnya pas buah masih di pohon atau ikan di laut. Mereka biasanya ada di bagian luar. Setelah bahan pangan dipanen, mikroba alami bisa tumbuh karena daya tahan alaminya hilang. Nah, mikroba kontaminan? Ini yang datang belakangan. Bisa dari tanah, air, udara, alat-alat masak, bahkan dari tangan manusia. Dan mereka ini cepet banget bikin makanan rusak. Dampak mutu mikrobio. Kalau udah ada mikroba, apa aja sih dampaknya? Pertama, penyimpangan mutu bau berubah, warna aneh, makanan jadi nggak menarik. Kedua, bisa jadi busuk total. Ketiga, jumlah mikroba udah lewat standar aman. Dan yang paling parah, peracunan makanan. Di industri pangan, ada yang namanya mikroba indikator. Mereka dipakai buat ngetes seberapa efektif sterilisasi. Contohnya, Bacillus stearothermophilus tahan panas banget, cocok buat uji sterilisasi makanan kaleng. Atau Micrococcus radiodurans, yang tahan radiasi. Jadi dengan bantuan mikroba ini, kita bisa bikin proses pengolahan yang bukan cuma bikin makanan awet, tapi juga aman. Peracunan makanan itu beda sama infeksi. Kalau infeksi, mikroba masuk ke tubuh kita dan baru bikin kita sakit. Tapi kalau peracunan, racunnya udah ada di makanannya sebelum kita makan. Contohnya, Staphylococcus, Salmonella, Clostridium botulinum. Gejalanya bisa cepet banget muncul mual, muntah, sakit perut, sampai pingsan. Selain itu, ada juga penyakit dari makanan kayak kolera, tifus, atau disentri. Bisa menular dari makanan yang terkontaminasi air, alat, atau tangan manusia. Terus, gimana dong cara jaga mutu mikrobiologi? Simple, jaga kebersihan. Pastikan pengolahan makanan steril, alat-alat bersih, dan tangan dicuci. Mutu mikrobiologi itu bukan cuma soal makanan enak atau nggak basi, tapi soal keamanan. Jangan sampai karena satu bakteri kecil, jadi urusannya rumah sakit. Jadi, mulai sekarang, yuk lebih peduli sama mutu mikrobiologi pangan. Biar makanan kita bukan cuma lezat, tapi juga sehat dan aman. Mutu mikrobiologi adalah tingkat kualitas suatu produk berdasarkan aspek mikrobiologis, yakni kandungan mikroorganisme, baik yang berbahaya maupun tidak. Mutu ini menjadi penentu utama dalam menilai keamanan, stabilitas, dan efektivitas suatu produk. Mikroorganisme berbahaya atau mikroba patogen dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Misalnya, Salmonella dapat menyebabkan diare berat, E. coli O 157,7 bisa menyerang ginjal, dan Staphylococcus aureus menghasilkan racun yang tetap aktif meskipun dimasak. Dalam pengujian mutu mikrobiologi, mikroba diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama. Pertama, mikroorganisme patogen, penyebab penyakit. Kedua, mikroba indikator,
tanda adanya sanitasi buruk. Dan ketiga, mikroorganisme pembusuk yang merusak produk secara fisik. Bukan hanya mikroba hidup yang berbahaya, beberapa di antaranya menghasilkan toksin, racun yang tetap aktif meski mikroba sudah mati. Contohnya, enterotoksin dari Staphylococcus aureus, botulinum toksin dari Clostridium botulinum, dan aflatoksin dari Aspergillus flavus yang dapat menyebabkan kanker hati. Banyak faktor memengaruhi mutu mikrobiologi suatu produk. Di antaranya, kebersihan bahan baku, kualitas air, sanitasi alat dan lingkungan produksi, hingga pengemasan dan penyimpanan. Untuk menjamin mutu mikrobiologi, produk harus melalui serangkaian pengujian laboratorium. Ada metode kualitatif, seperti uji keberadaan Salmonella dan E. coli, dan metode kuantitatif, seperti total plate count atau jumlah koloni bakteri hidup. Selain itu, ada metode cepat seperti PCR, ELISA, dan bioluminesensi. Setiap jenis produk memiliki standar mutu mikrobiologi yang berbeda. Makanan harus bebas dari Salmonella dan E. coli, kosmetik tidak boleh mengandung Pseudomonas aeruginosa, dan obat steril harus benar-benar bebas dari mikroba. Mutu mikrobiologi dikendalikan secara menyeluruh, mulai dari validasi metode uji, pemantauan lingkungan produksi, penerapan GMP dan HACCP, hingga pelatihan personil. Semua ini diatur oleh berbagai regulasi seperti Pharmacope Indonesia, BPOM, ISO 21149 untuk kosmetik, hingga SNI 7388 untuk pangan. Setiap produk harus mematuhi standar nasional dan internasional untuk dapat beredar di pasaran. Misalnya, susu UHT harus bebas dari coliform dan aflatoksin. Lotion bayi harus aman dari Pseudomonas. Tanpa pengendalian mutu mikrobiologi, risiko bisa sangat besar. Contohnya, kasus susu bubuk bayi yang mengandung Enterobacter sakazaki atau kosmetik yang terkontaminasi Pseudomonas aeruginosa. Akibatnya, produk ditarik, konsumen sakit, dan kepercayaan publik hancur. Mutu mikrobiologi bukan sekadar data laboratorium. Ini adalah bentuk perlindungan nyata untuk konsumen. Melalui pengujian dan pengawasan yang tepat, kita bisa memastikan produk yang aman, sehat, dan berkualitas. Mutu mikrobiologi bukan pilihan, ia adalah kewajiban. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.